Secara umum, peningkatan performa yang ditunjukkan Indonesia, khususnya di timnas senior, benar-benar membuat media-media asing kini gencar menyoroti tiap hal yang berkaitan dengan tim Garuda. Itulah kenapa segala hal yang berkaitan dengan timnas Indonesia kini selalu dianggap menarik, baik dari sisi tim ataupun pemain-pemainnya saat ini. Ya, perdebatan soal siapa tim terbaik di ASEAN masih terbilang pro kontra. Sebab sampai detik ini masih ada kok orang-orang yang merasa kalau mau jadi yang terbaik di ASEAN harus juara Piala AFF dulu. Namun gak sedikit juga nih yang sekarang mulai merubah mindset untuk level yang lebih tinggi lagi, yakni Asia. Maka dari itu, penampilan Indonesia di round 3 sebagai satu-satunya wakil ASEAN yang bisa meraih poin tertinggi, pada akhirnya mau tak mau membuat tim-tim rival di ASEAN pun harus mengakui kalau Indonesia adalah yang terbaik. Itulah kenapa persiapan Indonesia jelang 2 laga terakhir di round 3 jauh lebih disorot ketimbang tim-tim rival di ASEAN yang juga sedang melakukan persiapan FIFA Matchday. Hal yang sekali lagi membuktikan jika Indonesia emang layak disebut sebagai media darling buat saat ini. Iya loh ya, persiapan timnas Indonesia kita semakin disorot sekarang oleh media-media asing atau media internasional, karena memang Indonesia sekarang persepak bolanya sedang menanjak dan juga sangatlah disoroti oleh dunia sepak bola ya. Tidak hanya kalau misalnya negara tetangga atau negara ASEAN, banyak sekali yang ya sirik lah kepada itu loh ya. Kita lanjut loh. Secara level kekuatan, sekarang ini timnas Indonesia jelas ada satu level di atas tim-tim ASEAN lainnya. Dan itu terbukti dengan performa tim Garuda di round 3 yang masih menjaga asa setidaknya buat melaju ke round 4. Berbanding terbalik dengan pencapaian yang didapat Thailand serta Vietnam di 2 edisi kemarin, yang mana mereka sama-sama harus dongkrok di posisi juru kunci. Yap, untuk ukuran tim ASEAN, apa yang ditorehkan Indonesia jelas patut dibanggakan. Walaupun kita juga nggak bisa menutup fakta kalau performa tim Garuda yang sekarang sangat terbantu dengan keberadaan pemain-pemain diaspora. Coba deh sebutin, tim ASEAN mana yang pemainnya sekarang mentas di Serie A, Eredivisie, Jupiler Pro League, MLS, hingga musim depan ada yang ke Bundesliga, ataupun mungkin ada pemain-pemain yang naik level dari sisi tim serta liga. Ya, cuman Indonesia. Bahkan beberapa pemain timnas Indonesia dipercaya sebagai leader di klubnya. CSS, Kelvin Verdong, Kevin Dix, Ipar Jenner, Justin Hubner, Martin Pas, sampai Choi Pelpesi. Tentu dalam hal ini kita wajib bersyukur serta jangan pernah merasa besar hati, karena sejatinya meskipun kita adalah yang terkuat di ASEAN, namun kembali lagi kita belum memastikan apapun di round 3 ini. Ya, melihat perkembangan yang ada pastinya sedikit banyak membuat para tetangga merasa cemburu, karena di FIFA Matchday kali ini lagi-lagi Indonesia jadi tim ASEAN yang paling disorot. Yap, Malaysia, Thailand, serta Vietnam sejatinya juga memainkan laga penting versi mereka di bulan Juni nanti, di mana mereka akan bertarung di kualifikasi Piala Asia 2027. Sedangkan Indonesia akan menjalani partai krusial melawan China serta Jepang di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Tapi ya tadi, meskipun sama-sama menjalani persiapan, nyatanya Indonesia tetap jadi tim yang paling disorot. Sehingga wajar jika publik Vietnam benar-benar menjuluki Indonesia sebagai media darling. Gini ya, secara umum memang wajar jika sekarang timnas Indonesia banyak mendapatkan sorotan, terutama jika mengacu pada kiprah tim Garuda di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Terlebih, kemenangan atas Bahrain kemarin benar-benar makin membuat citra dan gengsi Indonesia di mata Asia ikutan naik. Dan menurut pandit-pandit di Malaysia, kalau level Indonesia sekarang ini emang udah ada di atas Thailand serta Vietnam. Sehingga ya mau juara AFF 100 kali pun gak akan sebanding nilainya dengan semisal lolos Piala Asia via kualifikasi, lalu lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia, sampai target terbesar yakni lolos Piala Dunia. Intinya, pandit-pandit dari Malaysia kini benar-benar yakin kalau Indonesia udah satu langkah di depan buat maju. Indonesia. Iya lur ya, timnas Indonesia jauh lah kalau misalnya dibandingkan dengan tim-tim yang disebutkan tadi ya. Sekarang levelnya udah berbeda lur, karena memang Indonesia sendiri sudah banyak sekali pemain broadnya, dan juga sekarang telah sedang mengejar tiket ke Piala Dunia lur. Itu sangatlah luar biasa kalau menurut gua. Tidak perlu kita menjuarai Piala AFF harus untuk disebut yang jadi yang pertama di Asia, nggak perlu lur. Namun sekarang aja bisa dilihat dari cara permainan dan juga cara ditanggapi oleh para media internasional, timnas Indonesia itu sangatlah disoroti sekali, dan juga banyak sekali mendapat saran-saran yang baik dan juga kritik yang baik dari pesepak bola dunia loh, seperti pemain bintang. Apalagi sekarang
timnas Indonesia kita dilatih oleh seorang Patrick Kluivert yang seorang legenda Barcelona atau juga Belanda lur ya. Jadi levelnya sudah beda sekali dengan pemain Asia lainnya. Timnas Indonesia kita sekarang sangatlah dipuji dan juga siap terbang ke Piala Dunia lur ya. Karena persiapan yang matang telah lagi disediakan oleh timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Cina yang akan bertanding nanti Juni lur ya. Kita lanjut lur. Yang baru-baru ini mencipta sejarah. Indonesia adalah satu-satunya wakil Asia Tenggara di peringkat pusingan ketiga kelaikan Piala Dunia, the final stage. Dan baru-baru ini mereka mencipta sejarah sebagai pasukan dengan pencapaian terbaik di pusingan ketiga kelaikan Piala Dunia dalam sejarah bola sepak Asia Tenggara. Di sisi lain, soal laga Indonesia versus China, media asal negeri tirai bambu Sohu diketahui membuat ulasan menarik jelang laga melawan timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana mereka menilai kans tim Dragons untuk memetik kemenangan terbuka lebar. Tiap media tersebut menjelaskan kalau laga melawan Indonesia sangatlah penting. Dan China merasa sedikit diuntungkan karena dua pemain Indonesia harus absen, yaitu Martin Paes serta Marcelino karena akumulasi kartu, kemudian ada juga beberapa yang cedera atau sakit. Namun kembali lagi, semua tergantung dari Branko Ivankovic menyiapkan tim yang akan bertanding di hadapan puluhan ribu supporter Garuda di GBK. AFC membawa kabar baik bagi timnas China, yakni dua pemain utama Indonesia diskors karena telah mengumpulkan 2 kartu kuning, dan itu tentu menjadi keuntungan besar bagi China. Selanjutnya, tergantung apakah pelatih Ivankovic dapat memanfaatkan kesempatan ini dan bermain baik dalam laga lawan Indonesia. Selain itu, menurut laporan media luar negeri, selain 2 pemain utama tim Indonesia yang akan diskors, 3 pemain lainnya cedera dan kemungkinan tidak dapat bermain. Baru-baru ini, pelatih Ivankovic gencar mengkaji calon-calon lawan agar bisa bermain apik di laga tandang melawan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, laga itu merupakan laga wajib bagi China. Jika kalah dari Indonesia, maka China akan absen di babak playoff 1 putaran lebih awal. Singkatnya, timnas China bisa langsung mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2030 dan Ivankovic akan diberhentikan. Oleh karena itu, timnas China mulai dari pelatih kepala Ivankovic hingga para pemain sangat mementingkan laga tandang melawan Indonesia. Tulis media Sohu. Ini Cina pun pasti bergebu-gebu sekali loh yang memenangkan pertandingan ini, karena ini adalah pertaruhan antara pelatih Cina Ivankovic ini akan dilanjut atau tidak loh. Kalau misalnya sampai kalah oleh timnas Indonesia akan langsung dipecat loh. Itu sangat miris sekali kalau menurut gua. Dan di sini pun Indonesia tidak boleh lengah loh dengan pertandingan yang akan datang ini, karena memang yang Cina juga sangatlah ingin sekali menang di pertandingan ini Nur ya. Selain mempertahankan pelatihnya, juga mereka ingin membanggakan nama timnas Cina mereka juga. Jadi di sini timnas Indonesia harus benar-benar berjuang dan juga memenangkan pertandingan itu Lur, agar bisa meraih tiket ke Piala Dunia dan juga menjadi nomor 1 di Asia Lur. Itu harapan kita Lur ya. Jangan anggap enteng setiap pertandingan. Kita lanjut. Ya, terlepas dari apapun, emang benar kita belum pernah juara AFF. Dan rasa penasaran itu pun juga Mimin rasakan, apalagi jika mengulas balik kejadian di final 2010. Rasanya nyesek pol. Tapi biar gimana pun, sekarang mindset dan standar udah kadung tinggi. Jadi mau juara nggak juara di Piala AFF itu nggak begitu penting. Iya Lur ya. Tidak perlu, kalau kata gue tidak penting juga Piala AFF atau apapun itu, yang penting sekarang kita kejar target menjadi juara Piala Dunia loh ya, dan masuk ke Piala Dunia. Itulah target timnas Indonesia kita sekarang. Walaupun tidak mempunyai juara atau piala dari AFF, namun timnas Indonesia sekarang ini menjadi sorotan di dunia sepak bolaan loh. Karena memang beberapa belakangan tahun ini timnas Indonesia dalam persepak bolaannya sangatlah luar biasa loh ya, sangatlah disorot oleh dunia, dan juga perubahan dari sepak bola Indonesia ini sangatlah nampak loh. Sehingga tidak lahirnya kalau misalnya banyak sekali media-media asing yang menyorotinya, hingga membuat cemburu loh para negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan juga Vietnam. Mereka seperti tidak legowo kalau misalnya timnas Indonesia ini menjadi salah satu yang terbaik di Asia, tidak legowo loh ya. Mereka tidak mau dan tidak ingin melihat itu karena mereka tidak ingin tersaing oleh timnas Indonesia. Keren banget pokoknya timnas Indonesia kita Lur, kita dukung terus pokoknya.
Ya, sekian kasih dari kali ini, kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.